10 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Dwi Setyarini dari SD Negeri 5 Gundi. Saya Purwanti dari SD Negeri 3 Ledodawan. Saya Nani Demi Nurmariani dari SD Negeri 4 Ledodawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga dengan Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu Rini, nanti itu kan akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu Nani, monggo. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan profil penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum, kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai atau belum. Nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu, boleh? Boleh Bu Nani dulu. Ya Bu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antaranya ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Jadi coaching tersebut tahu cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Ya, baik Bu, jadi Ibu nih indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Bu Nani. Sebenarnya ini memang itu teman cerita ya Bu ya. Mungkin Bu ini mau bantu atas masalah yang dimasakan itu Dengan senang hati Bu Nur. Mari kita ngobrol di saung depan ruang guru sana, sambil ngadem kita ngobrol dengan santai mencari solusi terbaik dari masalah yang itu. ya Bu. Nah, sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu hasilkan dari obrolan kita sedang ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Nah, saat ini tuh saya masih bingung harus bertindak seperti apa. Jadi, sekarang coba Bu ceritakan dulu apa yang menjadi sumber kegelisahan dari Bu seminggu ini. Begini ya Bu ya, saya itu sebenarnya merasa malu Bu, sekaligus merasa bersalah atas laporan yang disampaikan oleh pengawas kepada kepala sekolah saya seperti itu.
Apa yang menyebabkan Bu malu dan merasa bersalah dari laporan tersebut? Jadi begini Bu, akhir minggu kemarin saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah untuk menghadap dan beliau menyampaikan bahwa pengawas yang melakukan supervisi pada hari Kamis yang lalu itu merasa keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Lalu adakah hal lain yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Bu? Ada Bu, Bapak pengawas itu secara merasa tersinggung gitu dengan jawaban saya ketika beliau mengingatkan terkait penggunaan buku teks dalam belajar. Ketika ditegur, Bu berkata bagaimana? Jadi ketika ditegur itu saya hanya berkata ya Bu ya, walaupun tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum dengan menggunakan materi dari sumber-sumber yang lain seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh coba Bu jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas naik Bu. Baik, Bu, jujur ya saya itu memang jarang menggunakan buku teks seperti itu karena jumlahnya kan tidak mencukupi. Nah, jika dibandingkan dengan jumlah siswa, saya lebih sering menggunakan model ajar, rangkuman materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint dan juga LKPD untuk mendukung proses belajar mengajar. Saya itu merasa lebih nyaman juga untuk menggunakan itu semua dibandingkan buku teks. Karena saya itu sudah mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar sesuai saya yang ada di kelas. Lalu bersumber dari manakah modul ajar, rangkuman, dan juga LKPD yang Bu buat tadi? Jadi saya itu memadukan antara buku teks dan sumber yang lain yang Bu ya, yang relevan tentu saja, dan juga dari internet, artikel, koran atau majalah itu untuk menyusunnya. Jadi kalau ini saya simpulkan, Bu tidak menggunakan buku teks karena jumlahnya terbatas untuk dibandingkan kepada siswa dan juga lebih nyaman dengan konsep pembelajaran yang sudah dibuat sendiri. Lalu solusi apa yang terpikirkan oleh Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Ini Bu, saya itu merasa perlu menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini Bu. Nah, lalu apa rencananya akan Bu laksanakan? Pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan menyampaikan permohonan maaf Ibu atas apa yang menjadi laporan dari Bapak Pengawas tadi dalam supervisi minggu lalu. Berikutnya saya juga akan menyampaikan bahwa buku teks di kelas saya memang tidak mencukupi jumlahnya dan mendiskusikan solusi atas persoalan tersebut. Kemudian terkait dengan Bapak Pengawas, apa yang Ibu sudah rencanakan? Saya juga akan berusaha Ibu menemui beliau, Pak Pengawas. Saya akan meminta maaf atas sikap saya minggu lalu dan menjelaskan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Oh iya Bu, untuk mengatasi permasalahan kekurangan buku teks di kelas, adakah solusi yang Bu pikirkan? Ada Bu, saya akan berusaha mendesain pembelajaran berkelompok di kelas seperti itu sehingga buku teks dapat digunakan bersama-sama. Beberapa siswa dalam satu kelompok. Untuk belajar di rumah, saya juga akan mengirimkan buku teks elektronik kepada siswa sehingga dapat dipelajari melalui gawai yang anak-anak begitu. Bagus sekali itu Bu Pur. Sekarang bolehkah Bu Pur menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Saya akan berusaha untuk menemui Bapak Kepala Sekolah Ibu dan Bapak Pengawas untuk berkonsultasi sekaligus mengklarifikasi Ibu. Selain itu saya akan mencoba juga mendesain pembelajaran berkelompok dan membagikan buku teks elektronik tadi kepada siswa sebagai bahan belajar mereka Dan saya senang dengan capaian yang Bu Pur peroleh dari obrolan kita hari ini. Lalu apa komitmen Bu Pur untuk melaksanakan rencana? Setelah ini Bu ya, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah di ruangannya dan berkonsultasi dengan beliau. Kaitan gini Ibu, besok pagi saya akan coba membuat janji dengan Bapak Pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Semoga
rencana saya dapat berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Kemudian siapa yang dapat Ibu libatkan untuk membantu rencana tersebut kira-kira? Saya akan meminta bantuan Bu Umi Bu untuk mendesain pembelajaran secara berkelompok. Beliau sering sekali menerapkan pembelajaran kelompok di kelas dan melibatkan anak-anak nih Bu. Tapi saya sangat senang untuk mendukungnya. Alhamdulillah Bu sudah hebat, sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih atas bantuannya Bu. Sama-sama Bu. Ya, baik Bu Rini, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Rini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian itu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, verifikasi, bersama aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Ya, baik Bu Rini, sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, ada beberapa catatan untuk Bu Rini ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian tadi coaching mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Rini sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Bu, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Ya Bu ya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya itu kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur cerita Ibu pada saat coaching supaya coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Ya Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Tergerak